Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu wa atubu ilaih. Wa la syekhul mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi'ulumi fid dharain. Amin. Hadis yang ke-19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan hadisnya dulu ya, agak panjang sedikit ya. Dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau berkata, "Bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awal Islam, idh warada 'alaina rajulun 'ala naqatin wa qad athara as-sayru fihi wa fiha wa bana 'anana as-safari fa qafa 'alaina fa qala ayyukum Muhammad." Fa awmayna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ali karramallahu wajhahu. Kata beliau, suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal keislaman. Datanglah kepada kami seorang laki-laki yang menunggangi unta yang dianya nampak pada dirinya bekas perjalanan yang sangat jauh. Beliau bertanya, ya, laki-laki tadi bertanya, faqala ayyukum Muhammad. Ya, kita baca dulu ya hadis ini. Kita baca dulu ya. Faqala ya Muhammad, ata'ridu alayya ma amaraka bi rabbuka aw a'rid alayna ma amarani bi sanami. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal ukhbiruka bima amarana bihi rabbi. Faqala fa'arada alayhi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala buniya al-islam ala khamsin ma'a syara'iti. Thumma qala ya Muhammad, ana Ghassan bin Malik al-Amiri wa kana lana sanamun nadbahu 'indahu fi Rajabin 'atiratana wa tataqarrabu ilayna bi dammihi fa'tara 'indahu 'atirun rajul minna yuqalu lahu Isamun. Falamma rafa'a yadahu min al-'atiri wa sami'a sawtan min khafi as-sanam, ya Isam mujal Isam wa bazaratil asnam wa hifadil dima wa silatil arham wa dhahar al-haqiqat wa salam. Wa fariha Isam lidhalika wa kharaja yukhbiruna thumma wa qailaina khabar ya Rasulullah. Falamma kana ba'da ayyamin atara 'inda rajulun minna yuqalu lahu Tariq. Falamma rafa'a yadahu 'anil 'atid sami'a sawtan yaqulu min khafi, ya Tariq bu'ithan Nabi sadiq wa ji'u bi wahina taqim min azizil khaliq. Fa kharaja يصيح في الناس بذلك فقويت أخبارك عندنا يا رسول الله. فكنا بين المكذب والمصدق. ولما كان منذ 3 أيام عثرت أنا عتيرة إلى ذلك الصنم. فلما رفعت يدي منها سمعت صوتا عاليا من خاف الصنم يقول بلسان فصيح، يا غسان بن مالك العامري جعلهاكم نبيا هاشميا بتهامة لناصره السلام ولخليه وخادريه الندامة هاديا وداعيا إلى يوم القيامة. ثم ارتفع من الأرض سقط على وجهه. قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أصحابه. وقال حسن وقد قلت أبياتا من عشير أفتأتن لي يا رسول الله أن أنشدها؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أسرع في طلبي بسهل وهزني في بلاد من الرمل لأنصر خير الناس نصرا منزرا وأعقد من حبالك في حبلي وأشهد أن الله حق وحدا وهذا أدين به ما نقد قدمي نعدي. Artinya ya, jadi kalau hadis itu dibacakan sampai Quran ya, mendengarkannya itu walaupun tidak paham nggak bang? Tidak apa paham? Pahala ya. Quran dibaca, hadis dibaca, dapat pahala ya. Mendengarkannya juga walaupun tidak paham. Nah, kalau baca wiridan itu ya dapat pahalanya kalau dia tahu artinya. Tapi wiridan yang datang dari Rasulullah SAW itu sunnah
baca ya, seperti Ratibul Atas, Latif dan sebagainya. Ya, yang kita baca kayak Maulid itu fadilahnya apa ya? Fadilah tadi menceritakan tentang cerita Rasulullah SAW, Inna dzikril awliya tanzilur rahmah. Ketika disebutkan dia diceritakan tentang cerita-cerita orang soleh, maka akan merumuskan rahmat di tempat tersebut. Ya, sedangkan Rasulullah adalah orang yang paling mulia di antara kekasih-kekasihnya Allah. Wali itu artinya kekasih ya. Waliullah, kekasihnya Allah. Ya, Rasulullah adalah yang terkasih di antara kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini arti hadisnya. Ya, bagi saya. Pada masa awal Islam, ketika kami bersama-sama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan terlihat padanya dan pada binatang tunggangannya baratnya perjalanan. Dan ia berdiri di hadapan kami dan bertanya, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Datang seorang laki-laki menemui Rasulullah dalam keadaan nampak dia sedang jalan jauh nih. Pakaiannya ya mungkin di padang pasir dan berdebu pakaiannya. Ya. Kalau kita mungkin di kampung laut ini naik pompong basah, tidak ketahuan nih berarti dari perjalanan jauh dari mana? Dari Nipah ada kawannya, karena basah tadi. Ya. Laki-laki tadi bertanya, di mana yang bernama Muhammad? Maka kami menunjuk kepada Nabi SAW dan ia berkata, wahai Muhammad, apakah engkau yang menjelaskan apa yang diperintahkan Tuhan engkau kepada engkau, atau aku yang menjelaskan apa yang diperintahkan berhalaku kepadaku? Datang tiba-tiba naik Rasulullah, mana Muhammad itu, kata sahabat ya. Oh wahai Muhammad, yakni Muhammad Rasulullah SAW, ya, apakah aku yang menjelaskan dulu tentang apa yang diperintahkan Tuhan? Apakah engkau dulu yang menjelaskan tentang apa yang diperintahkan Tuhanmu, atau aku yang menjelaskan apa yang diperintahkan oleh berhala? Berarti orang ini menyembah berhala. Maka Rasulullah SAW menjawab, aku yang akan menjelaskan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku kepadaku. Kemudian Nabi SAW menjelaskan Islam kepadanya. Islam dibangun atas 5 perkara. Ya, bunyian Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah, ya, wa iqamus shalah, ya. Islam itu didirikan dia rukun-rukun salat, ya, rukun-rukun Islam. Syahadat, terus itu salat, terus itu zakat dulu dalam hadisnya, baru puasa, baru naik haji bagi yang mampu. Ya. Jadi agama Islam itu dulu pertama kali awal-awal disampaikan oleh Rasulullah, memperkenalkan itu dulu, ya, rukun Islam, ya, beriman kepada Allah, ya, rukun iman, beriman kepada Allah dan seterusnya. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, aku Ghassan bin Malik al-Amiri, ya, kami mempunyai berhala yang setiap bulan Rajab kami menyembelih sembelihan di sisinya, dan dengan menyembelih tersebut kami mendekatkan diri kepadanya, ya. Jadi orang dulu itu kalaupun dia nyembah berhala, ya, ada masanya dia menyembelih korban untuk diserahkan kepada berhala tersebut. Nah, ini masih ada kayak macam ini nih, ya. Tapi mudahan jangan disembah ya. Kalau sekarang ini banyak yang nyembelih sapi di kebun, gitu kan. Apa ngasih makan yang punya kebun, gitu. Ya. Ini apa nyembelih untuk pernah ada kan sekarang tuh, ya. Itu masih dipakai sekarang ya. Mudahan tapi jangan disembah ya. Jangan disembah. Supaya kami mendekatkan diri kepadanya. Salah seorang di antara kami yang bernama Isam menyembelih sembelihan di sisinya, dan ketika ia mengangkat tangannya dari sembelihannya, ia mendengar suara dari dalam berhala yang berkata, wahai Isam telah datang, dan batilah segala berhala, darah-darah terpelihara dan segala rahim dihubungkan, ya, hakikat dan keselamatan telah tampak. Ketika disembelih kawan aku ini, ya, kata Isam bin Malik, nama kawannya itu adalah Isam. Dia kata Ghassan tadi,
kawan aku ini nyembelih, sekali keluar suara dari berhala katanya Islam sudah datang, kebatilan telah ya kalah, segala berhala telah batilah segala berhala ya, hakikat dan keselamatan telah tampak. Mendengar yang demikian, Islam sangat gembira. Kawan aku ini sangat gembira ya Rasulullah ketika mendengar ada suara dari itu. Dan ia menceritakan yang telah terjadi kepada kami. Kemudian sampai kepada kami kabar tentang engkau. Ya, tak lama selang baru ada kabar, ada Nabi terakhir diutus namanya Muhammad, dan itu telah sampai kepada kami. Setelah beberapa hari, seorang dari kami yang bernama Tariq. Nah, beberapa hari setelah itu ada pula kawan kami namanya Tariq, ya, menyembelih sembelihan juga. Ketika ia mengangkat tangannya dari sembelihannya, ia mendengar suara dari dalam berhala, wahai Tariq, telah diutus seorang nabi yang benar dan diberikan kepadanya wahyu yang bertutur dari Tuhan yang maha perkasa lagi maha menciptakan, ya. Kemudian dengan berteriak ia menceritakan kejadian tersebut kepada orang-orang. Dengan peristiwa tersebut makin bertambah kuat kabar tentang engkau wahai Rasulullah. Sudah 2 ekor yang mengalami gini nih, ya. Jadi ketika disembelih ada suara keluar dari berhala. Tetapi di antara kami ada yang mendustakan dan ada yang membenarkan. Ya. Jadi kayak gitu tuh kadang-kadang, ya. Kadang-kadang kebenaran itu sudah tampak, tapi banyak orang yang tidak mau menerima. Ya. Tahu dunia ini sementara, akhirat selamanya, masih aja ngejar dunia. Ya. Boleh ngejar dunia, boleh, ya kan, seperti kemarin ya, fa inna dunya balaghatul akhirah, karena sesungguhnya dunia itu akan menyampaikan kita kepada akhirat, ya. Tak ada duit, nyusahan keluarga. Kalau ada duit bisa bantu keluarga. Jangan sombong, ya. Sudah banyak duit sombong sama kawan, rokok Surya. Biasa rokok Lukman yang hempas di depan tuh ada ini rokok Surya ditabuh kantong, ya. Sudah rokok masuk di kantong, ya. Lupa sama kawan, ya. Padahal dunia dicari itu sebagai bekal untuk akhirat. Dia sembahyang jangan ditinggal, sholat 5 waktu jangan ditinggal. Mur ahlaka bisolah, fa inna Allah yatika rizqa min haitsu la tahtasib. Perintahkan keluarga untuk sholat, karena sesungguhnya sholat itu membuat orang mendatangkan rezeki bighairi tahtasib, tanpa diduga. Sholat itu rupanya bukan penghalang rezeki, malah mendatangkan rezeki. Ya. Ustaz, aku sholatnya tak bisa nih, aku di laut. Wah, ya belajar sholat di laut. Macam mana caranya, ya? Ada nih untuk sholat di laut caranya, ya. Ketika di kebun begitu juga. Tak sempat balik ke rumah di kota. Kalau misalnya masih dalam keadaan najis, bajunya sembahyang di kebun. Balik di rumah, sembahyangnya dibayar. Sholat zuhur misalnya ketinggalan, ya, sudah sampai di rumah maghrib, sholat zuhur pada waktu maghrib, niatnya sama, ya, caranya juga sama, ya. Cuman sunnah mengatakan qadaan lillahi ta'ala saja, aku sholat fardu zuhur, ya, qadaan karena Allah ta'ala. Jangan ditinggal sembahyang tuh, ya. Maka kita sunnah karena kita kejar, malah kewajiban kita ditinggal, ya. Sunnah kita senyum sama kawan, sunnah itu hukumnya. Tapi jangan senyum masing-masing juga, ada seorang senyum-senyum, parah juga ya. Parah juga ya. Sunnah itu, perkara sunnah, sholat duha, sholat tahajud, baca Quran itu sunnah semuanya. Tapi yang wajib lebih diutamakan, ya, diutamakan lebih. Kadang nampak ini sudah jelas, tapi karena tadi itu, ya, hatinya tertutup, ya, oleh debu-debu, sehingga tidak nampak. Kayak orang naik motor, naik mobil, kaca di depan mobil itu terlindung debu. Mobilnya jalan, cuma tak nampak, beda itu tumbuh batang kelabu, ya. Nah, begitulah perumpamaan hati orang itu. Kadang-kadang sesuatu yang hidayah itu setelah nampak, tetapi tidak
sambut. Macam ceritanya orang ini tadi ya. Nah setelah 3 hari sesudah kejadian tersebut, aku sendiri ya, kata Rizal tadi, menyembelih sembelihan untuk berhala tersebut. Ketika aku mengangkat tangan dari sembelihan, aku mendengar suara yang nyaring dari berhala tersebut yang berkata dengan suara fasih, wahai Rizal bin Malik al-Amiri, telah datang kebenaran dengan seorang nabi dari Bani Hashim, ya, orang yang membelanya akan mendapat keselamatan dan orang yang menghinanya akan mendapati penyesalan. Seorang nabi yang memberi petunjuk dan mengajak untuk mendapat kebaikan pada hari kiamat. Kemudian berhala tersebut terangkat dari tanah dan jatuh ke bumi. Kemudian Nabi SAW bertakbir dan para sahabat pun ikut bertakbir. Allahu Akbar ya. Dan Islam berkata, aku telah mengubah 3 bait syair. Adakah engkau mengizinkan aku wahai Rasulullah SAW untuk membacakannya? Maka Rasulullah SAW mengizinkannya. Dan ia berkata, aku pergi untuk mendapatkan di negeri yang penuh pasir sesuatu dengan senang dan susah, untuk menolong seorang manusia terbaik dengan pertolongan yang terbaik, dan mengikat satu tali darinya dengan taliku. Dan aku bersaksi bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang hak dan esa, dan yang demikian aku beragama dan aku tidak akan melangkahkan kakiku untuk pergi meninggalkannya, ya. Sehingga dia pun masuk agama Islam. Jadi kalau kita lihat ya, di part dari cerita ini ya, zaman Nabi itu kan ini kayaknya orang jauh ini ya, karena perjalanannya nampak sedang perjalanan jauh tadi ya, sehingga langsung nyari Rasulullah ya. Artinya orang sekitar Mekah itu banyak yang tidak beriman kepada Rasulullah, tapi orang yang jauh malah dapat hidayah ya. Kayak cerita dulu tuh yang kemarin tuh, Rasulullah kagum dengan keimanan orang-orang setelahnya ya, Rasulullah yang tidak pernah melihat Rasulullah SAW ya. Nah orang yang di Mekah aja dekat sama Rasulullah banyak yang tidak beriman. Jadi beruntunglah kita sekarang nih hidup di zaman ya, akhir zaman ini, tapi beriman balik-balik kayak gitu ya. Kalau kita hidup di zaman Nabi, nah belum tentu kita dapat hidayah. Kalau kita jadi kayak Muslim itu, jadi Abu Jahal, berkawan dengan Abu Jahal kita, makanya Rasulullah beruntung kita. Orang yang seperti ini itu sesuai dengan kata Rasulullah SAW, "Ma yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki orang tersebut menjadi orang baik, maka dia akan diberikan pemahaman ilmu agama. Asalnya tadi tak beriman dengan Rasulullah, ya. Tapi dari berhala tadi ada suara yang mengisyaratkan kepadanya bahwa nanti telah datang agama Islam, ya. Nah itu tanda-tanda orang pengen jadi orang baik itu kayak gitu. Jadi jangan kita nunggu di rumah ya Allah, ya. Kapan aku jadi orang baik, ya? Jadi baik-baik, ya. Harus jemput bolanya macam mana? Ya harus memahami ilmu agama, datang kepada Rasulullah SAW. Kalau zaman dulu ada Rasulullah, ya kita. Tapi kalau zaman sekarang sudah tak ada, ya. Siapa lagi yang ada? Guru-guru kita, ya. Al-ulama warasatul anbiya, orang-orang alim, mereka adalah pewaris para nabi. Apa yang diwariskan Nabi bukan harta, ya. Rasulullah tak mewariskan kesaktian namanya saya, ya. Bukan bisa kita berjalan di atas air belajar ilmu agama, ya. Rela dulu belajar kita kawan, ya. Baca Bismillah 1000 kali, nanti terbang di atas air. Timbul lah, cuma kopiahnya timbul, orangnya tenggelam. Ya. Rasulullah tak mengajar, tidak mewariskan itu, tapi Rasulullah mewariskan ilmu. Ya, mewariskan ilmu. Adapun itu, ya, itu cuma bonus, ya, bonus saya. Jadi kata Imam Syafi'i itu jangan kalian kira orang yang terbang itu sakti, bukan, ya.
burungnya bisa terbang ya. Ya, tengok orang ini sakti kayaknya bisa diterbang. Aku nak bagus, jangan ya. Tapi orang yang sakti itu apa dia? Orang yang taat dalam beragama. Sholat 5 waktu dijaga. Sholat 5 waktu dijaga. Ini nak berguru sama guru itu sudah sakti, ya. Seperti Barsisa, ya, ceritanya Barsisa itu wali min awliyail billah, kekasih dari kekasihnya Allah. Barsisa itu punya murid 1000 orang, bang saya 1000 itu bisa terbang. Sakti itu, jaminan dari gurunya sudah. Kalau berguru sama beliau pasti bisa terbang. Tapi apa sih sering diceritakan di akhir hayatnya dia keluar daripada agama Islam, ya, karena dia tergoda dengan iblis, dengan syaitan, ya. Sering kita ceritakan tuh, ya. Awalnya dianya ya rajin beribadah, akhirnya ada setan yang nyamar jadi manusia. Nyamar jadi manusia, pergi ke masjid tak tahu balik. Barsisa ini masih balik, kadang minum, kadang waktu hajat, kadang mandi, ya. Yang iblis setan tadi yang nyamar jadi orang soleh tadi tidak pernah dianya keluar dari masjid. Kagum dianya, ya. Aku pengen seperti kau nih, macam mana supaya jadi kayak kau nih? Ada setan tadi kan wujud manusia. Aku nih dulu orang yang ahli maksiat. Makanya sekarang nih ketika aku mengingat dosa-dosaku, aku rajin beribadah. Jadi kalau kau nak seperti aku, lakukanlah maksiat dulu. Kata setan dari mana dia menggoda? Lakukan 3 hal kalau bisa. Pertama, berzina. Yaitu membunuh, ya, ataupun ya mabuk minum khamar, ya. Kata Barsisa tadi minum atau membunuh besar dosanya. Apa namanya? Berzina besar juga dosanya, ya. Zina itu besar dosanya, ya. Bahaya itu dosa zina itu. Zina itu ada namanya muhsan ghairu muhsan. Muhsan ini orang yang dia sudah nikah, ada ghairu muhsan. Nah, orang yang berzina itu nanti dirajam itu dikubur, ya, dikubur, tinggalkan kepala yang saya dilempar pakai batu. Pokoknya orang yang lewat wajib melempar nih, disediakan yang batu dilempar. Sampai kapan? Sampai meninggal. Ya. Enak kawin kalau gitu saya nikah lagi, ya. Ya, daripada kita berzina kawan. Enak yang halal. Dengan 1000 orang Yahudi, membunuh 1000 orang Yahudi setiap malam Jumat, kata kawan. Apa halnya, ya? Siang menembak, malam menembak, kata kawan, ya. Ya Allah, ya. Nah, itu zina, ya, itu zina. Tapi kita sebagai seseorang itu juga wajib menutup aib, ya. Kalau kita maksiat, jangan kita mau bar. Ini sudahlah maksiat bangga, ya. Alasan dimumbar. Kalau di negara kita ini diperlakukan seperti di Arab, ya sudahlah, habis orang banyak yang dibunuh dirajam. Kenapa? Karena itu hukumannya. Tapi kalau kita tidak, ya, apalagi dinikahkan kita kawannya, bebas sudah kada kawan tak jadi dirajam. Tapi masalah dosa wajib kita menutup kita, apalagi dosa orang lain. Jangan kita suka ngomongi. Kata Rasulullah itu tidak meninggal seorang hamba sebelum dianya melakukan apa yang dikatakannya kepada saudaranya mukmin yang lain. Katanya kawan tuh tahu tak, katanya apa? Kawan tuh katanya begini begitu. Besok pasti dia nanti kayak itu juga. Ya. Ngatai anak tetangga misalnya hamidun, ya, hamil di luar nikah misalnya. Nanti anak dia juga seperti itu. Ya, jadi dijaga omongan. Ya, itu memang kata Rasulullah, sebelum meninggal pasti akan melakukan hal tersebut. Jadi jangan banyak terlalu meremehkan orang, belum tentu kita. Akhirnya Barsisa tadi, ya, balik cerita Barsisa tadi, ya. Akhirnya sudahlah kata Barsisa, kalau gitu aku minum jelah, agak ringan sedikit agaknya kalau minum, ya. Akhirnya minumlah dia di kedai-kedai, kan. Sudah minum dia nengok yang jaga tadi, ya,
Mengkilap pula kata kawannya jaga tadi nih. Ya. Akhirnya diperkosa. Setelah itu ketahuan semua orang, ya. Akhirnya membunuh orang. Sudah ke belakang ini kan sudah bahaya nih, akhirnya dibunuh. Akhirnya ketiga-tiganya dilakukan. Ini berarti bahaya dari kita hilang akal itu ya. Minum dari itu. Bahaya memang. Makanya kadang-kadang tuh berani aja orang tuh. Rumah mau roboh sudah masih tongkat dicabut kawan. Mikir dia roboh ya. Rupanya minum dulu kawan tadi ya. Tak mikir deh ya. Roboh rumah itu timpa dia. Tahu juga kawan tuh. Tapi mudah-mudahan ya. Banyak orang yang ceritanya awalnya baik jadi jahat. Awalnya jahat jadi baik. Tapi kita tak boleh yang orang tuh masing-masing. Seperti yang cerita orang perselisihan kemarin tuh. Ya, satu wali, satu tak dua. Orang biasa ahli maksiat, berpasan di jembatan misalnya pada 5 nih. Ya, pakaian mantap, jubah, imamah misalnya kan. Pakai tasbih, pakai tongkat. Wali ini sebelah situ kawan dia. Tahu dewek ya. Apa kata orang tuh? Kucing kurap. Ya. Tapi di dalam hati segan ya Allah, segannya aku ngapalah ketemu guru di jalan. Tapi guru ini dia ngapalah ketemu sama si kucing kurap tuh kan ya dalam hati. Ya, ketika itu awan yang melindungi wali tadi, ya. Ketika berpas-pasan begitu, ya awan tuh pindah ke sebelah orang yang ahli maksiat tadi, ya. Kenapa? Karena dia segan dengan wali. Wali tadi merasa bangga dengan ibadahnya, ya. Jadi kita jangan juga ini, ya. Jangan juga terlalu betul, ya. Kita harus berusaha menjadi baik, tapi tidak boleh merasa lebih baik, ya. Bagaimana mungkin orang itu lebih baik daripada orang lain kalau dia masih merasa dirinya lebih baik daripada orang lain? Itu cerita tadi persis. Akhirnya ketika dia disalib, ceritanya tadi disalib. Ketika disalib datanglah setan tadi, dia bawa air, secangkir air ya. Kalau kau mau beriman sama aku tolong kau, kata setan tadi ya. Akhirnya katanya iya, diangguknya begitu, dia meninggal dalam keadaan suruh khotimah. Nah, hati-hati itu wali tuh, muridnya 1000 orang semuanya bisa terbang. Rupanya meninggalnya kayak gitu. Maka orang meninggal itu sunnah kita kasih air minum ya. Kalau nengok orang nenek kita, kakek kita, biar dia tenang sedikit ketika dia minum. Karena setan itu ada goda-goda. Ini ada yang segelas, kalau kau mau begini aku kasih. Nah, ditawarnya karena bayangan tuh ada bayangan kayak model apa gitu. Iya kan? Itu setan tuh datang ke menemui kita itu. Ya. Nah, kita tidak tahu meninggal kita dalam keadaan apa. Itu juga tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Nah, balik lagi tadi cerita seperti kisahnya Rasulullah tadi. Orang-orang yang datang kepada Rasulullah ini adalah mereka yang ingin menjemput bola. Kalau pengen jadi orang baik, hadir majelis taklim. Sering-sering mendengar pengajian, ya. Scroll TikTok. Tapi jangan scroll TikTok yang kan, ya. TikTok ini kadang banyak juga isinya ya. Banyak pengaruhnya, ya. Tapi kalau kita pencarian kita itu bagus, ya. Bagus ribuan itu biasa. Habis Umar misalnya, terus habis Umar misalnya. Sekali aja melenceng sedikit, apa misalnya, sudahlah dia terus pokoknya. Yufaqihu fiddin, maka orang tersebut akan diberikan pemahaman di agama. Maka tanda-tanda orang yang mau berubah menjadi baik harus paham ilmu agama. Terus kata Rasulullah, man taba wa lam yata'allam ilma falaysa bita'ib. Barang siapa yang dia bertaubat, pengen hijrah nih, pengen lebih baik daripada yang sebelumnya, tapi dia tak mau belajar ilmu agama, cuman gaya-gayanya baik, ya, pakai jubah misalnya, pakai imamah, cuma dia tak mau belajar ilmu agama, ya, sampai
di depan orang selamahi orang sudah kamu di dunia aja apalah ya kamu kita dunia terus ya. Itu tadi merasa lebih baik daripada orang lain. Nah kalau ada orang yang dia mau bertobat tapi tak mau belajar ilmu agama, maka nanti tengoklah dia tidak akan ya menjadi lebih baik. Ingat dulu kita zaman hijrah dulu ya. Apa ikhwan akhwat ya ya tak nampak lagi hidung yang mata yang bercadar ya apalah sekarang kadang-kadang ini sudah tak berjilbab lah, jadi kadang baju-bajunya yang banyak kaal. Kenapa? Karena tak ada menuntut ilmu agama. Tapi salahnya juga kadang-kadang bukan ke mereka, kadang-kadang kepada seperti kami pribadi lah ya, karena tidak memberikan wadah untuk orang-orang belajar ilmu agama. Ya, kita kan tak ada di pengajian yang untuk perempuan, cuma yang untuk laki-laki. Ya, dulu kan ada tuh di Meja Raya, cuma agak susah kayaknya ya. Sekarang ini kalau sudah ada pengajian macam ini, kita yang tak mau hadir, itu bukan salah ya, yang nyampaikan lagi. Biasa ditanya, ya, Mir katanya kau di kampung laut, tanggung jawab kau mengajarkan ilmu agama, ya. Sudah ya Allah, sudah kan. Ya, kami setiap malam Ahad, alhamdulillah sama Bang Esai dan kawan-kawan buka wadah untuk belajar ilmu agama. Macam mana Bang Esai? Betul ya Allah, kami setiap malam Ahad, walaupun kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak, tapi kami istiqomah insya Allah ya. Maka kita sudah tak memiliki kewajiban kita. Ya. Jadi belajar ilmu agama gini nih, itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya satu aja yang melakukan, bebas dosanya bagi kampung yang lain. Ya. Kalau sudah ada pengajian, ya sekelompok orang sudah mengadakan, itu sudah sebagai penolak bala, ya, sebagai penurun rahmat, ya, dan juga sebagai ketenangan dalam diri kita semua. Ya, mantaba wa lam yata'allam ilma falaysa bita'i. Barang siapa yang dirinya bertaubat tapi tidak mau menuntut ilmu agama, maka dia bukan termasuk orang yang bertaubat. Maka harus menyebut ma yuridul khairan razaqahu khalilan shaliha. Barang siapa yang dia pengen jadi orang baik, maka Allah kirim kawan-kawan yang baik. Ya, kawan-kawan yang mengingatkannya. Nasya lah kalau dia lupa ingatkannya. Jawab malam Ahad jawab kita majlisan. Dia ingatkannya. Wa in kalau aku dah kalau dianya sudah ingatkan, dia yang membantu. Itu kau yang soleh. Aku tak ada motor ni jawab. Sudahlah, dia aku jemput. Ya. Tapi ada juga lah, tapi masih dia minyak juga lah ya. Ya. Nanti adalah sesekali tuh. Aduh jawab, minyak ada. Ya. Ada lah ya, kalau terjemput ya. InsyaAllah ya. InsyaAllah ya. Itu, kalau kita juga pengen jadi orang baik, berkawan-kawan yang baik, ya, kawan-kawan yang baik, ya. Kawan yang baik itu bukan ke masjid terus sudah, ya. Yang senang-senang aja, jangan terlalu khusyuk betul, ya. Kata orang tuh kalau terlalu kencang tuh bisa bosan nanti, ya. Lalu bosan. Kata Sayyidina Ali itu, rawihul quluba sa'atan idza ukriat umiyat. Senangkan hatimu sesaat, ya. Kalau kalian paksakan terus, maka dia akan menjadi bosan, menjadi buta. Disuruh ibadah terus, ya. Ya. Setelah majlisan, ngepus sowan dulu. Ngepus dulu kata kawan, pening kepala nih, ya. Yang penting ada amalan untuk istiqomahkan kawan-kawan sama orang semoga ya kita semua diberikan pertolongan oleh Allah untuk selalu hadir majelis taklim, ya, dimanapun, tak di sini, di tempat lain, ya, dimanapun tempat lain, ya. Kawan kita ada yang barusan berangkat ke Batam, ya, coba, ya, mohon ya, mudah-mudahan di sana dia tetap belajar juga, ya. Kayak sahabat itu yang sudah pernah tuh Bang Yuda,
kadang-kadang ngirim duit 100 untuk majelis beli-beli ayat, kira beli-beli ayat. Ada di sana majelisnya, dimanapun, insya Allah dimanapun. Tak mesti di sini, di kalau majelis, ya, sama Abdul Rahman dimanapun sama aja, sama saja. Ya, yang diajak itu semuanya menuju Allah, bukan mengajak besar-besaran majelis. Ya, siapa yang besar majelis itu, ya dia hebat, tak seperti itu. Ya, anak buah siapa tuh? Anak buah Usamir, jangan-jangan mungkin, ya. Malu kamu nanti anak buah siapa kata kawannya, ya. Anak buah siapa? Ya, anak buahnya Rasul. Kanji itu kanji Rasulullah. Man yu'adzim sya'irallah fa huwa min taqwal qulub. Barang siapa yang mensiarkan agama Islam, maka itu termasuk daripada syiar-syiar agama dan termasuk daripada ketakwaan hati. Khairukum atqakum, sebaik-baik kalian adalah kalian yang bertakwa, ya. Kalau kita mensiarkan agama Islam, maka disitulah letak ketakwaan, menunjukkan kita sebaik-baik manusia. Ya, semoga kita semua diberikan keistiqomahan, ya. Kita saling tolong menolong, ya. Jangan ada merasa abang, senior, adik ataupun ya kami pribadi sangat berjasa untuk majelis. Tidak, sama-sama, ya, sama-sama kita nih, ya. Jadi kamu misalnya tak ada yang ngajarkan, tak ada di majelis, kan? Ya kalau Ustaz ikut pribadi, kamu tak ada macam mana? Tapi ada sini, sama gitu kan? Nah, istilahnya kebun itu harus ada dua, ada kebunnya, ada yang garapnya, baru berhasil. Kebun ada, ya, jamaahnya ada, cuma tak ada yang garapnya, ya. Tukang garapnya ada, cuma kebun tak ada. Nah, ya, sama-sama saja. Maka kita yang seperti ini adalah hubungan orang-orang yang dia saling menolong karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nanti di akhirat, ya, kata Rasulullah SAW, itu orang-orang yang seperti kita ini, ya, itu bukan membanggakan tapi tahadus nikmat. Itu adalah orang-orang yang nanti tak ada takut di akhirat nanti. Ya, kita tutup ceritanya, ya, di sini saya sampaikan sebagai motivasi. Ya, nanti di akhirat itu orang-orang itu dalam akhirat semuanya ketakutan, tapi ada satu golongan yang tidak ketakutan. Semuanya terkejut-kejut, ya, terkejut, tapi ada satu golongan yang tidak terkejut-kejut. Tapi wajahnya berseri-seri, ya, semuanya ketakutan. Ya Allah, macam mana lah aku nikah hantam sama malaikat, ya adalah masuk neraka, ya Allah, ya, kawan, ya. Dosa sudah banyak nih. Yang sikonya satu kelompok ini mereka mukanya bercahaya. Tapi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya, siapa mereka ya Rasulullah? Ya, siapa mereka ya Rasulullah? Humul awliya Allah. Kata Rasulullah, mereka digelar dengan kekasihnya Allah. Ya. Siapakah mereka ya Rasulullah yang digelar dengan kekasihnya Allah? Kata Rasulullah, humul mutahabbuna fillah. Mereka yang mencintai karena Allah. Karena kehadiran yang seperti ini kan bukan mengharapkan apapun, mengharapkan cinta, hadir di kita karena Allah. Ustaz pernah juga ngasih kamu duit, pernah juga, ya. Ayo kita bagi majelis supaya dikasih duit, ada, ya. Tapi yang kita harapkan apa? Ya, pahala dari Allah. Maka hubungan seperti ini adalah hubungan mutahabbuna fillah. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita semua dimasukkan dalam golongan orang-orang yang baik, yang selalu hadir di majelis taklim, yang selalu memahamkan agama. Semoga kita termasuk daripada yang hadiskan Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pengarang berkata, orang yang pertama masuk Islam setelah turunnya wahyu, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma zidna 'ilman nafi'an. Allahumma zidna 'ilman nafi'an. Allahumma zidna
wanfa'na bihi wa sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana fir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana Demikianlah bacaan maulid dan bacaan hadis kita malam hari ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah bagi kita semua ya. Istiqomah bagi kita semua ya. Mudah-mudahan ya kita semuanya selalu hadir ya, selalu digerakkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan jangan nunggu dikasih amplop baruan ya. Ada zaman dulu begitu ya, Imam Ghazali itu beliau itu ketika ada orang nak belajar sama beliau, sini aku sediakan tanah, kau garap lah, kasih duit, penting kamu mau jadi murid. Nah, segitu-gitunya zaman dulu ya. Nah, kamu begitu bang saya ya, mau nunggu nanti ya. Nah, ya, jangan ya. Semoga kita diberikan keberkahan, dijauhkan bala kampung kita berkah dari pembacaan maulid. Amin. Itu kafaratul majalis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la